Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu berkenan menyaksikan video ini. Senang sekali pada kesempatan ini, saya EN Nur Aini, Guru SMA Negeri 1 Cipari, CGP Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pendamping Bapak Arsad Riyadi SSI, Fasilitator Ibu Tri Mulyani SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru yang berpihak pada murid bukan hanya harus memahami apa yang diajarkan, tetapi guru juga harus paham bagaimana cara mengajarkannya dan program seperti apa yang akan berdampak positif terhadap murid. Hal yang menarik pada modul ini, saya belajar tentang pengembangan keterampilan atau skill guru dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid dengan tahapan bagja, prinsip-prinsip Meller, serta manajemen resiko. Program yang berdampak pada murid sama dengan program yang meningkatkan keberpihakan pada murid. Memerlukan spirit untuk menguatkan yang sudah ada, mendorong kebermaknaan, serta implementasi kepemimpinan murid. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mendesain program harus mendengarkan suara anak. Adanya voice memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Seorang guru harus menjadi pendengar yang asertif sejak program itu akan direncanakan. Berikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat program yang seperti apa yang dia inginkan. Berdiskusi tentang pilihan-pilihan program. Murid diberikan kesempatan atau choice untuk memilih. Pilihan itu datang dari dan untuk murid. Sehingga murid memiliki rasa memiliki dan menjadi bagian dari suatu komunitas, kelas, sekolah, bangsa, dan negaranya. Murid merasa bagian bahwa itu bukan hanya sekedar program sekolah, tetapi program murid itu sendiri. Setiap anak merasa menjadi bagian penting, berdaya, dan diberdayakan. Ada alat bantu untuk mendesain dan membuat sebuah program, yaitu dengan tahapan bagja, identifikasi 7 aset atau modal utama sekolah, mempelajari tipe resiko, prinsip Monef, dan pedoman Meller. Tahapan bagja. Bagja menurut bahasa Sunda artinya sugema atau bahagia. Bagja diadopsi dari apresiatif inquiry yang menekankan pada perspektif berpikir positif, menggali aset-aset dalam diri, melihat tantangan sebagai peluang untuk membangun nuansa perubahan positif berkelanjutan. Pembuatan program menggunakan 5D. Define, discover, dream, design, deliver. Dalam bentuk konteksnya adalah bagja. Bagja akronim dari B. Buat pertanyaan, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. A. Ambil pelajaran, eksplorasi potensi yang dimiliki dan kekuatan serta tantangan sebagai sebuah peluang. G. Gali mimpi, membangun mimpi, dampak perubahan yang positif. Hal apa yang menjadi sebuah cita-cita atau program yang seperti apa yang diimpikan. J. Jabarkan rencana, membuat rancangan pembelajaran atau program. A. Atur eksekusi, menjabarkan tindakan konkret. Agar program berpihak atau berdampak pada murid, maka program yang dibuat harus berdasarkan pada pemetaan aspek yang telah ditentukan.
Identifikasi 7 aset sekolah: manusia, sosial, agama, lingkungan, finansial, fisik, dan politik. Prinsip-prinsip Miller: monitoring, evaluation, learning, and reporting. Pengawasan, evaluasi, pembelajaran, dan laporan. Monitoring merupakan proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Evaluation, sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai. Learning, pembelajaran meliputi fakta, perasaan, temuan, dan masa depan. Reporting merupakan alat untuk memberikan dan menginformasikan masukan untuk pengambilan keputusan. Laporan harus akurat, singkat, tepat, lengkap, tegas, konsisten, objektif, tepat pada waktunya, dan sampai kepada yang diminta. Pada dasarnya, semua kegiatan diperlukan perencanaan yang matang dan terukur serta tertata. Program yang baik adalah kegiatan yang berorientasi pada hasil guna dan tepat guna, berpihak kepada murid. Sehingga kegiatan tersebut mempunyai nilai yang cenderung meningkat. Perencanaan yang matang akan menjadi alat ukur kegiatan apa yang harus dilakukan. Sedangkan administrasi yang baik adalah bagaimana merancang, melakukan dan evaluasi, dan membuat laporan kegiatan yang runut dan runtut. Laporan akan mempermudah kontrol administrasi kegiatan, meningkatkan kecermatan dalam kegiatan yang dilakukan, sebagai bentuk disiplin administrasi agar lebih terpercaya pada kegiatan-kegiatan atau program yang akan dilakukan selanjutnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam menentukan suatu program, perlu memerhatikan manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan. Penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Risiko dalam lembaga pendidikan. 1. Resiko strategis merupakan resiko terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 2. Resiko keuangan. Resiko yang memungkinkan berkurangnya aset. 3. Resiko operasional. Resiko yang berdampak pada keberlangsungan proses manajemen. 4. Resiko pemenuhan. Resiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedur internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Resiko reputasi. Misalnya, kondisi saat ini, kompetensi lulusan masih memenuhi standar minimal. Kondisi yang akan datang, kompetensi lulusan harus mencapai standar internasional. Ada risiko strategis, yaitu visi, misi perlu dikembangkan. Kemudian risiko keuangan, membutuhkan sumber pendanaan baru. Risiko operasional, perlunya keterampilan guru dan sarana prasarana harus ditingkatkan. Berikutnya adalah risiko pemenuhan. Adanya proses perencanaan pembelajaran, strategi, dan evaluasi harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya ada risiko reputasi. Reputasi sekolah akan meningkat. Tahapan-tahapan risiko. 1. Identifikasi risiko. 2. Pengukuran risiko. 3. Melakukan strategi dalam pengendalian risiko. 4. Melakukan evaluasi terus-menerus, maju, dan berkelanjutan. Kesimpulan. Bagja merancang pembelajaran dengan prinsip berpikir positif. Miller memastikan kita selalu mawas dengan tujuan dan dampak yang perlu diperhatikan. Bagja dan Miller hanya sebagai metode dari beragam metode yang telah diolah oleh guru selama ini. Koneksi antar materi.
Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru dianalogikan sebagai seorang petani yang merawat tanaman sesuai dengan jenis tanaman. Dalam merawat tanaman ini, bertindak sebagai fasilitator untuk menyediakan lahan dan melakukan perawatan terhadap bibit yang dititipkan kepadanya sehingga bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dengan menggunakan perencanaan dan program yang tepat. Perencanaan program yang akan diterapkan menggunakan pendekatan Bagja. Seorang guru berkewajiban untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri murid melalui penerapan budaya positif dalam proses pembelajaran, menghargai beragam perbedaan yang ada dalam diri murid dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan murid. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan kompetensi sosial, emosional, dan fisik. Seorang guru diharapkan mampu mengembangkan diri dan orang lain melalui program yang berpihak pada murid. Memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Dengan kata lain, seorang guru penggerak harus mampu memimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.